Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang rumahku dikelilingi pagar gaib pelindung dari makhluk halus. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Aku tinggal di bagian pinggir timur kota, jadi masih belum terlalu ramai jika dibanding dengan pusat kota, malah seakan masih ada kesan dan suasana desa. Karena di kampungku masih banyak pohon besar dan lahan kosong. Hawanya juga tidak sepanas pusat kota, meskipun polusi suara dan udara sudah mulai memasuki kampungku. Bangunan rumahku termasuk kecil jika dibanding luasnya tanah, meskipun gak terlalu besar, rumahku terasa teduh, karena ada 2 pohon mangga di pekarangan depan rumah, di pojokan kiri kanan. Di halaman belakang juga ada pohon kelapa gading dan pohon jambu air. Jadi kalau siang hari, rumahku tidak terlalu panas karena ada pepohonan itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Sudah pernah kusebutkan sebelumnya, meskipun di sekitar rumahku ada makhluk-makhluk halus, tapi di dalam rumah tidak ada sama sekali. Ditambah lagi akhir-akhir ini aku merasakan seperti ada semacam tekanan yang gak kelihatan dari sekeliling rumahku, tapi aku gak melihat apa-apa. Kadang hal ini membuatku jadi penasaran. Hingga suatu sore ku coba mencari tahu, sebenarnya tekanan apa yang selalu kurasakan itu, dan apa hal itu masih ada hubungannya dengan bersihnya rumahku dari makhluk halus. Ku coba duduk diam di beranda rumah dan mulai berkonsentrasi. Sebenarnya aku sendiri nggak tahu apa yang kulakukan, cuma menuruti kata hati saja. Mendadak aja, tepat di depanku, kulihat semacam tabir cahaya yang bersinar redup tembus pandang berwarna biru muda. Aku terhenyak kaget, dan tabir itu menghilang secara tiba-tiba. Maka ku coba lagi berkonsentrasi, dan tabir cahaya itu terpampang kembali. Aku berdiri dan mendekat, tabir cahaya itu setinggi genteng rumah, bagian atas rumah juga tertutupi. Maka dengan penasaran aku berjalan mengelilingi rumah. Dan ternyata tabir cahaya ini seakan mengelilingi seluruh rumahku, membentuk semacam kubus hingga terlihat seperti sebuah benteng pertahanan. Aku sempat tertegun, takjub dan keheranan, tabir macam apakah ini? Apa fungsinya? Kenapa baru sekarang aku melihat ini? Apa tabir ini sudah dari dulu berada di sini? Lalu dari mana asalnya? Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Berbagai pertanyaan berputar di kepalaku. Dan tiba-tiba seperti ada sebuah suara yang membisikiku, entah itu suara dari hati, ataukah dari pikiranku sendiri. Suara itu mengatakan kalau tabir cahaya itu memang berfungsi sebagai pagar gaib untuk melindungi rumah, membentengi dari makhluk halus atau orang yang berniat jahat yang mencoba masuk ke rumah. Aku sampai terheran-heran, dari mana asal suara itu? Kenapa bisa membisiki informasi dengan sedemikian detil? Dan sebelum selesai berpikir, suara itu kembali terdengar, menyuruhku untuk berkonsentrasi lebih keras lagi. Entah apa tujuannya, tapi kuputuskan untuk menurutinya saja. Lalu terlihatlah 4 buah bungkusan kain putih kecil tergantung di keempat sudut rumah sebelah atas, tepat di bawah atap Eternit. Siapa juga yang memasang bungkusan begituan? Apa hal semacam itu bukan termasuk syirik? Gitu pikirku. Emang sih tujuannya untuk membentengi rumah, tapi menurut guru agamaku, kalau pengen terbebas dari bahaya, maka mintalah perlindungan itu kepada Tuhan. Itu adalah perlindungan paling kuat. Aku jadi penasaran sendiri untuk mencari tahu dari mana asal bungkusan itu, dan siapa yang telah memasangnya. Mungkin ayahku tahu soal itu.
Maka aku balik masuk ke rumah dan mendapati ayahku lagi menonton TV di ruang tamu. Jadi kutanyakan aja sekalian ke beliau. "Yah, itu bungkusan yang digantung di pojokan luar rumah, itu apa?" "Bungkusan apa?" tanya ayah. "Itu bungkusan kain putih, ada 4 bungkusan, 1 di tiap pojokan rumah," jawabku. Dengan heran, ayah beranjak keluar rumah, dan sebentar kemudian beliau sudah balik lagi. "Oh, itu. Ayah nggak tahu apa isinya, dulu Mbah Kakung yang memasang," jawab ayah sambil duduk kembali di sofa. "Terus kenapa harus dipasangi gituan ya?" tanyaku. "Kata Mbah Kakung musti buat perlindungan rumah, tapi ayah juga nggak tahu perlindungan macam apa," jawab ayah. "Mbah Kakung adalah ayah dari ayahku, alias kakekku. Pemboknya dilepas aja tuh ya, nggak usah pakai gituan," kataku. "Udah biarkan saja, daripada Mbah Kung Mu marah," jawab ayah. Aku jadi mikir, kalau mbahku yang memasang bungkusan itu, berarti beliau juga mengerti soal hal-hal gaib. "Jadi, Mbah Kakung itu mengerti soal hal gaib gitu tuh ya?" tanyaku lagi. "Iya, beliau memang bisa dan juga mengerti. Beliau ini diberi semacam kelebihan, mata batinnya sangat kuat, bahkan beliau bisa melihat makhluk halus," jawab ayah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Baru aku tahu kalau ternyata Mbah Kakungku juga memiliki kemampuan itu. Memang selama ini keluargaku memang gak pernah membicarakan hal gaib semacam ini. Kini aku jadi merasa nggak sendirian lagi, dan ternyata bukan aku saja dalam keluarga ini yang memiliki keanehan. Aku jadi antusias untuk bertanya lagi, mungkin ayah tahu lebih detail soal ini. "Terus Mbah Kakung dapat dari mana ya?" "Maksudku, dari mana asalnya?" tanyaku. "Menurut cerita beliau, mbahmu itu dapat dari mbahnya lagi, karena mbah canggahmu itu juga punya kelebihan yang sama seperti Mbah Kakung," jawab ayah. "Gimana cara dapetinnya?" "Diajarin gitu?" tanyaku. "Beliau bilang hal itu adalah semacam bawaan turunan dari lahir, jadi kelebihan itu sudah ada sejak dia lahir." "Oh, jadi di keluarga kita ada semacam kelebihan yang turun-turun-temurun gitu ya?" kataku. "Ayah juga nggak tahu gimana detailnya, Mbah Kakungmu yang tahu." "Mungkin ntar kalau kamu ketemu sama beliau, kamu bisa tanyakan langsung saja," jawab ayah. Padahal rumah Mbah Kakungku itu sangat jauh, tepatnya berada di provinsi sebelah, dan baru 1 kali aku mengunjunginya waktu masih kecil dulu. "Apa ayah juga mengerti tentang hal-hal kayak gitu?" "Maksudku punya kelebihan seperti Mbah Kakung juga," tanyaku. "Tidak, ayah tidak mendapat kelebihan turunan itu, tapi ayah malah senang gak mendapatkannya." "Kenapa malah senang ya?" "Kan enak tuh bisa punya kelebihan mata batin gitu," tanyaku. "Enak apanya?" "Coba kamu bayangin, tiap saat bisa ngelihat hantu gitu, dan pastinya semua hantu itu serem wujudnya, jadi gak enak banget lah, ketakutan terus gitu," ujar ayahku. Memang benar kata ayah, aku pun juga mengalaminya, merasa diawasi terus-terusan oleh makhluk halus dari segala arah. Belum lagi kalau ada yang mengikutiku. Dan sekarang aku dianggap anak aneh dan gak waras oleh tetangga-tetangga, itu semua juga karena kelebihanku ini, kelebihan mata batin yang baru saja ku ketahui. Sampai saat itu aku belum bercerita pada keluarga soal kelebihanku ini. Jadi aku masih berpura-pura nggak tahu untuk bisa mendapat cerita dari ayah. "Terus selain kakek, masih ada lagi nggak anggota keluarga kita yang bisa dan mengerti hal-hal gaib gitu ya?" tanyaku. "Pak Demu itu sebenarnya juga bisa, tapi dia mendapatkan itu bukan karena keturunan, bukan dari lahir. Dia memang belajar dan berguru." "Pak Denardi, itu, ya?" "Iya Pak Denardi, tapi sepertinya tidak terlalu kuat, dan gak seperti Mbah Kakungmu, soalnya dia bukan keturunan, tapi cuma belajar dan mendalami." "Jadi, itu juga berpengaruh ya?" tanyaku. "Iya menurut Mbah Kakungmu gitu, ayah sendiri nggak mengerti soal itu," jawab ayah.
Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Pak Denardi adalah kakak dari ayahku. Dan aku tahu kalau dia juga bisa dan mengerti soal gaib. Pak Denardi memang sangat dekat dengan keluargaku, karena memang rumahnya paling dekat dibanding saudara-saudaranya ayah atau ibu yang lain. Entar kapan-kapan aku pergi ke rumahnya aja, mau menanyakan hal-hal kayak gitu. Terlalu jauh kalau mau ke rumahnya Mbah Kung. Sekarang baru aku mengerti dari mana ini semua dan apa yang terjadi denganku, suatu kelebihan yang disebut sebagai mata batin alias indera keenam. Dan dalam keluargaku nggak cuma aku saja yang diberi kelebihan ini. Namun begitu, entah ini bisa disebut anugerah atau malah musibah, karena aku sudah mulai merasa nggak nyaman dengan kelebihan mata batin ini. Dan ternyata ayah pun juga berpendapat sama denganku, beliau tidak mau mempunyai kelebihan atau apalah itu namanya. Tapi mau bagaimana lagi, aku nggak bisa memilih terlahir sebagai apa. Sepertinya hal itu datang secara acak dari nenek moyang, menurun ke salah satu keturunan dan terus turun-temurun tanpa bisa dihindari, dan tentu saja semua itu atas izin dari Allah. Dan sialnya, kebetulan pas aku yang ketiban kelebihan turunan itu. Mungkin ini sudah menjadi takdir dari Allah, atau mungkin malah sebuah cobaan, karena kalau Allah tidak mengizinkan, maka semua ini tidak akan terjadi. Ya, sudahlah. Aku cuma bisa menerimanya dengan pasrah. Menjalani apa yang sudah jadi takdirku, mencoba jadi lebih sabar lagi meskipun kadang hati berontak ingin melepaskan diri dari semua ini. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.